umur segini kok belum nikah sih, kan perempuan. Nah, Iya. kan dari ilmu yang tinggi kita ujungnya jadi ibu rumah tangga kan kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi dengan saya ketemu lagi dengan Misika, dan kali ini saya akan ngobrolin tentang topik yang berbeda. Yang kita obrolin kali ini, nikah dulu atau S2 dulu. Nah, saya ingin tahu nih, Misika ini lebih cenderung kemana sih? Lebih ke nikah dulu atau S2 dulu? Kalau saya cenderung memilih S2 dulu, karena kalau S2 dulu biasa maksud saya kalau menikah dulu itu apa ya? Semua suami biasanya tidak boleh. Itu karena nggak boleh, takutnya nggak dibolehin sama Ya, takutnya tidak boleh. sama suaminya. Oh, takutnya nggak bisa kuliah gitu ya nanti. Kalau Ya, misalnya, ini pasangannya minta nikah dulu, tapi nanti boleh deh S2 sambil nikah gitu. apa ya? Sebenarnya bukan underestimate sih harus menikah dulu itu, tapi saya tuh banyak sekali mendengar cerita dari teman-teman saya kalau menikah dulu itu biasanya suaminya tidak boleh. Jarang, maksudnya ada yang mengizinkan, karena kalau apa ya, menikah dengan S2 itu kan banyak banget tuntutan ya. Selain kesibukan kuliah, kita kan juga harus bagi waktu menjadi seorang ibu, terus ngurusin suaminya kayak gitu kan. Apa kalau misalnya S2 dulu itu nggak takut nggak sih nanti eh, kelamaan jomblo atau apa ya, nanti kalau cewek itu kan tua dikit takut gitu, apa nggak takut deh, apa nggak takut lama nikahnya, atau nggak takut banyak cowok yang lari gitu, karena eh, biasanya kalau cewek yang S2 itu banyak cowok-cowok yang minder gitu biasanya, tapi nggak semua sih. Jadi kalau saya malah sebenarnya apa ya, S2 itu malah menjadikan tantangan buat cowok seharusnya. Jadi saya nggak tahu sih kalau misalkan S2 terus apa ya, cowok-cowok nggak berani apa ya, nggak berani melamar saya itu, saya nggak takut karena apa ya, setahu saya kalau kita S2 itu gimana ya, malah justru cowoknya tuh merasa tertantang gitu loh untuk mendapatkan seseorang yang lulusan S2. Ketika kita mendapatkan ilmu itu kan nantinya kan mau selain berguna untuk masyarakat kan juga berguna untuk pendidikan anak kita. Jadi saya kira malah nggak ada yang perlu ditakutkan kalau mau S2. Jadi lebih prefer S2 dulu ya daripada nikah dulu ya. Jadi berarti Misika ini lebih prefer selesain dulu S2 baru nikah gitu ya. Ya. Sekarang nih ya pertanyaannya ya, gimana kalau misalnya pasangannya yang melamar ini pria yang udah mapan atau udah yang sesuai dengan kriterianya Misika gitu loh. Apa mau nolak? Sayang kan kalau misalnya ditolak gitu. Ya, saya sih nggak apa-apa kalau misalkan dia mau diajak S3 bareng. Enggak, ini kan S2. Dia sesuai kriteria saya sebenarnya ingin saja, cuma apa ya, kita harus ini menentukan visi misinya dulu, karena setahu saya kan S2 itu kan susah ya, apalagi kalau misalkan S2-nya di luar negeri. Jadi suaminya tuh harus benar-benar berkorban gitu. Jadi dia mau misalnya bantu kita ngurusin anak kita, terus masak, terus apa ya, pokoknya ya gitu, apa, harus menyatukan visi sama misi yang kita inginkan. Berarti kalau cowoknya yang minta ini udah siap dan sudah mapan, intinya udah kriteria calon suami banget gitu lah. Berarti mau dong. Tapi berarti mau dong. Ya mau, tapi
lebih senang lulus dulu karena apa ya, sangat susah menemukan yang seperti itu. Apa ya, perbandingannya 1:1000 lah kalau bisa dibilang. Oh, tapi kalau bisa sih S2 dulu gitu ya, baru nikah gitu ya. Nah, kalau misalnya nih, dalam ada cowok yang S2 juga dan dia ngajak untuk S2 bareng-bareng, tapi nikah, mau nggak? Cowoknya juga S2, Miss Vita juga S2, pada akhirnya S2-nya bareng-bareng gitu, maksudnya mau nggak? Tapi nikah gitu. Jadi istilahnya S2 sambil nikah gitu. Ya mungkin mau-mau saja asalkan apa ya, memenuhi kriteria yang saya inginkan. Terus banyak hal sih yang perlu dipertimbangkan gitu loh. Loh, tapi kalau gitu nggak mau juga? Gimana? Kalau yang sama-sama bareng S2 tapi nikah? Karena pengalaman saya tuh kalau sambil nikah itu yang beratnya di cewek, karena sejak kan nanti hamil terus melahirkan kayak gitu kan, terus ngurusi suami, ngurusi anak, itu kan susah sih kalau apa ya, nggak ada pengorbanan dari kedua-duanya, itu memang susah. Usia nikah yang ideal menurut Miss Vika tuh berapa? Menurut saya sih sekitar berapa ya, mungkin 29-30-an kalau saya. Wow, itu kayak di luar negeri ya. Tapi kalau di Indonesia itu segitu udah ribut itu, udah udah ribut dan udah banyak yang nanya dan udah gak tenang hidup itu. Menuntut ilmu perlu diperjuangkan sejak muda karena apa ya, faktor itu juga mempengaruhi. Karena ada beberapa dosen yang dari Brawijaya itu kan melakukan S3, itu apa ya, jaraknya ketika S2 dengan S3 itu kan sangat jauh sekali. Nah, ketika sudah berumur itu apa ya, kayak penyerapan ilmunya, terus untuk menghafalkan ilmu, terus itu sudah berbeda dengan ketika muda. Jadi menurut saya tuh selagi muda maksimalkan dulu untuk S2 atau S3 seperti itu. Memang harus dikorbankan sih umurnya. Jadi Miss Vika ini apa ya, nggak sependapat berarti dengan orang-orang di Indonesia. Kalau orang-orang di Indonesia itu paling nikah ya kalau orang biasa sih belasan ya, tapi kalau umumnya itu antara umur 22 atau 25 lah kalau cewek Indonesia. Kalau di atas itu udah kayak ketuaan gitu. Apa enggak risih dengan hal itu? Gimana untuk menyikapi dengan mindset seperti itu? Jujur saja kalau di awal ya saya risih sih dengan pendapat, umur segini kok belum nikah sih, kan perempuan. Iya. Dan dari ilmu yang tinggi kita ujungnya jadi ibu rumah tangga kan gitu. Tapi gimana ya, seiring dengan perkembangan teknologi, terus apa ya, orang tua saya itu malah sudah bilang, pokoknya kalau muda itu yang penting mapan dulu, terus ilmunya dimaksimalkan dulu, karena kan berumah tangga itu tidak semudah yang kita pikirkan. Ada yang bilang, berumah tangga itu enaknya itu mungkin hanya 1% dibandingkan dengan sedihnya. Jadi apa ya, benar-benar ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan seperti ekonomi, terus pendidikan. Menurut saya itu ekonomi dan pendidikan sangat berpengaruh dalam kebahagiaan rumah tangga. Tadi Miss Vika bilang enaknya itu cuma 1%. Dimarahi sama orang-orang yang udah nikah. Iya, karena orang-orang yang sudah nikah itu bilang kalau apa ya, menyesal malah kenapa kok dulu menikah muda. Terus sering gitu loh, nikah muda itu ya mungkin karena yang belum laki-laki belum apa, terus yang perempuan kan juga apa ya, banyak kebutuhan tau, selain kebutuhannya sendiri, kebutuhan anaknya, terus sekolah, itu kan juga apa ya, kita perlu mempersiapkan ekonomi yang mapan seperti itu. Sepengetahuanku sih apa ya, mereka itu apa ya, malah lebih katanya yang dulu terlambat nikah, bukan katanya sih, banyak cerita yang terlambat nikah terus tiba-tiba nikah
dia itu malah justru nyesel, kenapa nggak nikah dari dulu, karena nikah itu enak katanya gitu. Nah, Miss Mika kan berpandangan berbalik dengan pandangan orang umumnya gitu. Ya, Nah, berarti Miss Mika ini apa ya, cenderung kayak sependapat dengan pendapat orang luar negeri. Orang luar negeri itu banyak kalau nikah itu di atas 30, karena di umur 30 ke atas itu kondisi psikologis mungkin lebih matang gitu ya. ya, ya, yang saya mau tadi seperti itu, psikologinya lebih matang. Kalau saya sudah semua impiannya dicapai saat usia itu. Tapi faktanya itu berbeda dengan kita di Indonesia. Oh, di Indonesia itu malah istilahnya kontra versus gitu loh. Kalau umur segitu itu udah takut. Justru kalau di luar negeri masih mulai gitu, masih mulai. Oh ya, kalau menurut Bisrin sendiri, Bisrin lebih prefer nikah dulu atau S2? Nikah dulu atau S2? Kalau menurut pandangan saya itu ini. Tergantung kondisinya. Kalau misalnya posisi posisinya sudah punya pasangan, saya lebih memilih untuk menikah dulu daripada S2 dulu. Tapi kalau misalnya posisinya atau kondisinya ini saya belum punya pasangan, ya S2 dulu lah gitu. Jadi tergantung kondisi punya pasangan atau belum gitu. Kalau misalkan diajak menikah sesuai kriteria tapi tidak mengizinkan S2, bagaimana? Nah, ini pertanyaan yang sulit juga. Ya. Kalau misalnya tidak diizinkan S2? Ya, tapi apa yang cowok yang diinginkan itu, yang melamar itu yang didam-damkan? Ya mungkin nikah aja lah kalau saya. Kalau saya malah milih nikah. Toh kan pada prinsipnya saya lulus S1 gitu. Jadi S2 itu kan berikutnya gitu. Kalau saya karena berpikiran kalau aku itu paling tidak minimal itu harus lulus S1 kalau menurut aku. Jadi kalau misalnya nggak S2 itu nggak masalah. Karena saya nggak terlalu, karena pemikiranku itu nggak terlalu liar juga, masih standar-standar. Kalau pikiran agak liar itu ya kayak sampean itu ya, S2 dulu sampai selesai, nanti baru nikah gitu. Kalau misalnya apa ya, disuruh milih S2 di Indonesia apa di luar negeri? Kalau misalkan ada sama-sama kesempatan, misalkan dibolehkan sama. Kalau misalnya punya kesempatan untuk milih ya, kuliah di Indonesia atau di luar negeri, dan posisinya saya mungkin baru, misalnya saya baru lulus kuliah S1, saya milih yang bagus kan, karena kampus luar negeri juga belum tentu bagus kan. Yeah. Dan nggak apa-apa, saya nggak masalah kalau kuliah di luar negeri atau di dalam negeri. Terus kasus kedua, apa? Misalkan ada laki-laki yang siap mengkuliahkan sampean S2, tapi kriteria tidak sesuai dengan yang sampean inginkan, itu gimana? Dibalik-balik, maksudnya ada laki-laki yang mau mengkuliahkan aku S2, tapi nggak sesuai. Kalau menurut aku ya, nikah itu kan bukan karena S2 kan. Jadi nikah itu ya lihat cowoknya dulu, lihat pasangannya dulu, kita suka atau enggak gitu. Kalau misalnya suka,
ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak suka ya janganlah. Kan jangan karena dia nguliahin dulu S2 kita mau lah. Nanti kalau udah lulus udah nggak mau dong. Ya benar-benar. Yang penting ya suka dulu. Itu. Jadi pada intinya Muslim itu yang pro ini ya, nikah dulu ya daripada S2. Nikah dulu sih. Aku matang-matangnya nikah dulu kalau ada pasangan. Kalau nggak ada pasangan ya nggak apa-apa S2 gitu. Tapi aku sih memang lebih prefer apa ya, nikah dulu kali kalau udah lulus S1, baru nanti S2. Dan sebenarnya saya tuh menginginkan ini ya, kayak pasangan yang sesuai sefrekuensi gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada kesempatan S2 ya dibolehin gitu. Kalau misalnya nggak ada kesempatan ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi kondisional. Kalau saya tuh apa aja itu kondisional aja gitu. Sesuai kondisi. Kalau kondisi mampu ya, iya. Kalau kondisi nggak mampu ya udah nggak apa-apa. Gitu. Karena kalau menurut aku tuh dasarnya itu udah selesai. Sudah S1 itu udah, menurut aku udah cukup lah. Setuju nggak sih kalau nikah muda itu? Misalnya nikah umur 18 atau di bawah 20 lah, setuju nggak sih, Miss? Kurang setuju sih kalau aku. Iya, kenapa? Karena apa ya, menurutku psikologinya belum cukup matang, terus dunianya juga belum matang. Iya. Matang. Selain itu? Nah, itu juga faktor ekonominya sih belum matang kalau usia segitu, kecuali dia memang benar-benar anaknya orang kaya, terus apa misalkan sudah diwarisi apa wirausaha bisnis dari keluarganya, nggak masalah sih. Karena menurutku sangat penting. Tapi kan nikah itu bukan hanya bahas masalah ekonomi aja. Memang sih kita butuh ekonomi juga. Cuman kan biasanya yang kita dipelajari atau pendapat orang pada umumnya, kalau udah siap ya udah nikah aja, masalah nanti materi kan bisa dicari bareng-bareng. Kan ada yang pendapat kayak gitu. Kenyataannya kalau udah siap, ternyata pas menikah banyak sekali problem kan. Jadi nggak setuju ya dengan nikah muda. Lihat yang sudah itu banyak banget yang cerai soalnya ketika nikah muda. Kalau misalkan benar-benar sama-sama suka, sama-sama apa ya, udah sesuai kriteria, terus udah siap, ternyata pas di tengah-tengah jalan malah banyak tidak cocoknya, terus ya itulah faktor ekonomi sangat mempengaruhi. Oh, jadi nikah muda itu apa ya? Jika nggak setuju? Ya hanya beberapa yang sukses dibandingkan yang banyak. Aku sih sependapat juga. Kalau bisa sih jangan nikah terlalu muda. Paling enggak ya rentang usia 20 sampai 25 itu di atas 20 lah, di atas 20. Karena apa? Karena kalau menurut aku sepanjang yang aku lihat, sepanjang yang aku amati, apa ya, kondisi psikologis itu umur 18 itu masih labil. Aku melihat kalau umur baru matang itu umur 22. Itu kondisi psikologis atau kondisinya apa ya? Itu pokoknya lebih matang kalau menurut aku. Ini nggak tahu ya kalau menurut ahli psikologi, itu cuma sepanjang pengamatanku aja. Yang aku lihat teman-teman itu kalau udah umur 22 itu sudah mulai matang pemikirannya. Tapi kalau misalnya masih umur 18 itu masih labil. Gitu. Jadi aku lebih setuju, nggak setuju sih nikah muda gitu. Dan juga dari segi pendidikan, biasanya pendidikan itu juga perlu loh. Untuk karena kan kalau perempuan nanti jadi ibu dan jadi selain jadi istri itu jadi ibu. Jadi untuk mendidik anak-anaknya. Jadi beda kalau misalnya seorang ibu yang pendidikannya kurang dengan seorang ibu yang pendidikannya udah matang, itu nanti dalam mendidik anak itu berbeda, dan hasil dan produk atau anak yang dihasilkan itu juga akan berbeda. Gitu.
walaupun tidak semuanya ya, walaupun ada juga mungkin yang nikah muda itu juga bagus, tapi lebih bagus. Kamu boleh menurut kamu Apa? saat baleni, menurut kamu mau baleni mana? Nggak usah dibaleni, lanjut aja. Ini kan ngobrolin sudut pandang, dari sudut pandangnya sampean atau dari sudut pandangku. Tadi semua orang kan punya sudut pandang. Jadi nggak setiap orang tuh nggak sama, ya kan, sudut pandangnya. Ya. Menurut sampean itu kalau nikah udah lulus kuliah itu kan nggak masalah, ya kan? S1 maksudnya, S1 bukan S2 loh ya. Nikah setelah S1 itu kan menurut aku sudah bagus gitu. Menurut sampean masih kurang gitu, harus S2 gitu. Enggak. Gimana ya, soalnya aku sampel yang di sekitar lingkungan rumahku itu banyak sih apa ya yang menikah ketika sudah lulus S1, tapi itu mereka tuh pengen S2 tapi belum bisa gitu loh, belum diizinkan dengan suaminya. Aku tahu seperti itu karena aku pengen banget S2 sih. Pengen nyari banyak-banyaknya. Soalnya apa ya, kan kesempatan Mas tuh nggak datang untuk 2 kali gitu loh, terus mumpung masih muda, masih banyak kesempatan, jadi dimaksimalkan. Jodoh itu kan datang dengan sendirinya sih, kita nggak ada patokan usia, nggak ada ini kan, selama kita masih single, terus masih muda, menurutku nggak masalah sih untuk mengejar S2. Ini kan pendapatnya dari sudut pandang perempuan ya. Kalau dari sudut pandang laki-laki atau cowok itu mungkin akan berbeda, ya nggak sih? Ya, benar-benar. Kalau menurut saya ya dari sudut pandang sebenarnya lebih bagus tanyanya sama laki-laki sih. Cuman kan kita ngobrolin di sini yang kita tahu lah dari sudut pandang laki-laki. Mungkin Nisika sudah pernah ngobrol sama teman gitu. Kalau dari sudut pandang laki-laki itu seperti apa? Jadi kalau saya tanya tentang nikah dulu atau S2 dulu itu kebanyakan laki-laki bilang lulus dulu, diselesaikan dulu kewajibannya. Nanti kan kalau ada jodoh pasti ketemu gitu kan. Apalagi kamu udah ada S2, pasti nanti jodohnya kita gitu. Padahal yang saya sendiri sih nggak ngotot harus jodohnya itu harus S2, S3 itu enggak sih. Yang penting nyaman, terus sesuai kriteria ya is okay, nggak lihat backgroundnya. Tapi kebanyakan sih kalau laki-laki kadang bilang ngapain S2, nanti cowoknya minder loh, takut dapat S2 gitu. Itu yang biasanya cowok yang minder dapat S2 itu cowok yang nggak S2. Ya, yang cowoknya nggak S2. Iya, cowok S2 memang langsung diselesaikan dulu S2-nya, lulus dulu gitu. Iya. Jadi ya memang kalau menurut aku sih setiap jodoh itu cerminan, itu benar sih sebenarnya kan. Karena kan memang kalau biasanya cowok yang nggak apa-apa, cewek yang S2 dulu itu, mereka yang sudah S2 ya kan. Tapi kalau misalnya dianya belum S2, masih S1 atau masih sekolah, itu otomatis nggak setuju dengan cewek yang S2 dulu ya kan. Kebanyakan. Ya, kebanyakan. Tapi ada beberapa semua. Makanya yang namanya jodoh itu cerminan ya di situ kan. Ya, benar. Yang S2 yang secara di atas kertas ya, otomatis ilmunya udah bagus gitu kan. Secara pendidikan udah bagus. Ini secara di atas kertas ya, aku nggak tahu kalau di sudut pandang yang lain gitu ya. Otomatis yang mau atau yang mau mungkin yang bisa menerima itu yang S2 juga. Ya nggak sih? Iya. Ya. Bahkan teman saya tuh bilang gini, kamu ngapain S2 gitu? Nanti biar dapat jodohnya juga sesama S2 gitu malah. Apa motivasinya? Sama siapa? Teman cewek? Teman cewek, iya. Malah sekarang dia sudah S3, mungkin nanti jodohnya juga S3. Iya sih. Kalau pandangan cewek-cewek sih, cewek-cewek yang S2 ya kan, menurut aku ya, aku yang belum S2 dan nggak S2, masih cuma S1 doang.
mungkin pandangan cewek-cewek yang S2, dia S2 nanti mungkin bisa dapat cowok yang S2 juga gitu kan. Tapi faktanya banyaknya cewek cowok yang S2 itu mereka malah nyarinya yang S1 atau di bawah mereka dan enggak yang sama S2 ini. Biasanya, iya enggak? Gimana kalau misalnya ada pendapat atau realita kayak gitu? Sih, setahu saya kalau yang ditawar tuh rata-rata malah yang perempuannya itu sudah S3, malah suaminya tuh masih S1. Rata-rata seperti itu malah. Oh, ada yang kayak gitu? Banyak malah di Taiwan. Yang suaminya itu hanya lulusan S1, tapi istrinya S3, itu banyak sekali kalau di Taiwan. Kadang juga ada yang sesama S3, sama S2 itu juga. Malah jarang. Ya ada sih yang beberapa yang S2 terus nyarinya S1 itu juga ada, tapi rata-rata biasanya ini yang perempuan S3, yang laki-laki itu S1. Oh iya, gini. Kalau misalnya S2 itu kan iya ya, kalau misalnya S2-nya habis lulus S1, umur lulus S1 kan biasanya usianya 22 ya kan, 22, 23 ya kan. Itu kalau misalnya langsung kuliah itu kan 22, 23, 24, 25 lah lulus ya, S2 ya kan. Itu masih oke lah, masih terbilang muda gitu. Dan mungkin tidak ada tidak ada interpretasi atau pendapat miring gitu ya. Tapi kalau misalnya udah 27, 28 atau 30 lah malah, itu nggak takut sih kalau misalnya nanti sulit punya anak gitu? Kalau saya sih awal-awalnya dulu takut, sempat ada pikiran kalau di atas 25 pasti nanti operasi kayak gitu. Ternyata enggak sih, kata banyak orang yang sudah menikah itu malah menasihati saya kayak gitu tuh enggak usah takut loh, operasi enggaknya itu biasanya tidak tergantung umur. Ada yang umurnya muda ternyata operasi, malah ada yang tua itu malah normal melahiran persalinannya. Tapi saya pernah baca sih, mungkin psikolog ya, saya lupa, dan biasanya kalau udah umur 30 ke atas tuh katanya sulit gitu. Ya, tapi sulit sih. Tapi aku lihat ya, kalau dari faktanya kan banyak juga ya kayak artis-artis itu yang nikahnya 30 ke atas, tapi mereka punya anak juga sih. Maksudnya nggak yang sulit juga gitu. Ya, kan banyak beredar di masyarakat ya, kalau misalnya udah umur 30 ke atas itu kalau sulit punya anak nantinya, itu sulit punya anak, atau lagi nanti kalau punya anak jaraknya terlalu jauh, jadi kayak bukan anaknya tapi kayak cucunya. Kan ada yang interpretasi atau opini masyarakat kayak gitu. Apa nggak takut kayak gitu? Enggak sih. Kan kita selagi mungkin karena nikahnya telat, kita kan bisa aja punya mungkin ketika punya anak nanti anaknya jarak 2 tahun 3 tahun itu yang enggak terlalu jaraknya lama. Dan nanti banyak anak terus masih muda usianya, maksudnya kita tidak terlalu tua gitu. Pernah takut nggak sih kalau misalnya nanti nikah kalau ketuaan gimana sih ya? Pernah takut nggak? Enggak sih. Ya sempat takut, ya enggak takut banget. Mungkin secara psikolog atau secara keilmuan memang iya ya, nikah di atas 30 itu agak berat mungkin ya. Agak berat, dan tapi di sisi lain faktanya ya itu banyak juga yang perempuan yang nikah di atas 30, seperti contohnya Sandra Dewi ya, dia itu nikah kalau nggak salah 32 atau 33 ya. Buktinya sekarang dia punya anak 2 atau 3, 1 atau 2, dia punya anak pokoknya. Jadi tidak semua teori itu benar gitu. Ya kan? Ya. Jadi Samet itu nggak takut kalau misalnya ketuaan nikah gitu intinya? Hah? Nggak takut sih? Nggak takut?
Tapi sempet galau. Maksudnya, tapi sampean galaunya itu kan galau nggak punya pasangan, galau karena jomblo, bukan galau mau, ya enggak, ya kan? Ya kan? Ya, Galau karena jomblo. ya bukan. Tapi kalau untuknya nikah aku belum siap sih. Oh, Masih belum siap. kamu belum siap? Belum. Ya ampun. Riki ini belum siap. Ya soalnya apa ya? Aku takut sih faktor ekonomi itu loh sangat mempengaruhi soalnya. Kalau menurut aku ya, sama itu jangan terlalu kayak ekonomi, jangan terlalu ditakuti. Semua Ya tuh sih. apa ya? Semua orang tuh punya masalahnya masing-masing. Ya. Ada yang masalahnya ekonomi, ada yang masalahnya kayak apa ya? Dengan keluarga, ada masalah dengan anak. Gitu. Jadi masalahnya itu nggak hanya ekonomi sebenarnya. Gitu. Nah, kalau misalnya kamu nunggu ekonominya bagus, ya kapan? Ya. Ya kan? Harus makan. Iya, menurut aku jangan nunggu mapan lah. Kan toh yang bertanggung jawab itu bukan perempuan, tapi laki-laki. Gak usah yang mapan tuh memang bukan laki-laki, bukan perempuannya, tapi laki-lakinya. Oh, laki-lakinya harus mapan. Aku mah siap-siap aja kalau laki-lakinya udah mapan. Oh, gitu. Oh, intinya sama bilangin. Intinya yang ekonomi itu karena memang Oh iya, yang harus mapan. lakinya. Tapi kan apa ya? Sebenarnya bukan materi sih. Tapi kan sekarang itu apa-apa pakai uang gitu loh. Terus biasanya kalau masalah ekonomi yang sering terjadi di kriminalitas televisi itu kan kayak gitu, masalah rumah tangga, cekcok, misalkan nggak ada uang, itu kan ya begitu. Kembali lagi pada ekonomi yang mapan. Iya sih, memang banyak orang yang banyak terjadi kalau ya ekonominya nggak mapan dari segi suaminya. Kalau iya sih memang banyak yang dalam rumah tangga itu yang paling banyak itu masalah ekonomi sih. Kalau misalnya di Indonesia mungkin ya. Ya Pak, lanjut. Ya bisa sih, misalkan nikah terus suaminya nggak mapan, tapi istrinya harus benar-benar sabar. Nah kayaknya aku nggak termasuk pada zona yang seperti itu. Yang bisa sabar, nggak ada uang, terus makan nasi, kadang nggak makan, kayak gitu. Sangat berat bagi aku, karena aku apa ya, waktu kecil udah pernah kayak gitu. Jangan sampai apa ya, anaknya itu juga kasihan kan. Oke, aku berjelas lagi ya. Yang dimaksud mapan di sini yang kayak apa? Apa yang harus punya mobil? Apa yang harus sudah punya rumah? Enggak juga kan? Yang dimaksud mapan di sini kayak gimana? Ya, maksudnya kebutuhan sehari-hari tercukupi, terus apa ya? Kalau bisa sih bantu orang tua, kan kita juga udah segede ini sering ngerepotin orang tua. Kalau bisa itu suami juga bantu orang tua, terus pokoknya kebutuhan anak, kebutuhan pendidikan anak itu tercukupi sih, nggak harus punya mobil terus semuanya tingkat gitu, enggak saya. Intinya cukup. Intinya bertanggung jawab, bisa mencukupi itu aja ya. Jadi kalau belum seperti itu belum mau. Ya. Nah, setelah S2 ini, apakah masih mau kerja atau langsung nikah aja kalau udah ada gitu? Kalau aku sih langsung nikah aja. Langsung aja. Ya, soalnya kalau cowok-cowok seumuranku tuh biasanya masih mikir apa dulu sih. Itu kan kalau laki-laki, beda ketika perempuan. Iya. Kalau perempuan langsung nikah aja kalau udah ketemu jodohnya. Jadi kita berdua ini nggak setuju ya yang namanya nikah muda? Ya, biasa nggak setuju. Nggak setuju. Padahal di Indonesia ini yang nikah muda itu banyak sekali loh ya. Iya, banyak. Dan iya. Apa? Mana? Aku kasihan soalnya banyak banget yang nikah muda itu terus. Iya. Tapi kan nggak semua. Jadi rasa-rasa mertua.
Jadi Tapi kan nggak semuanya gagal, banyak juga yang berhasil. iya, terus ini menantuku kok anu ya gampang ngambekan, terus di kamar terus gak bantuin orang tua gitu loh. Kayak gitu sangat apa ya, masalah sepele tapi serius sih. Iya sih. Emangnya kalau itu kalau muda aja yang kayak gitu, kalau udah tua bisa juga kayak gitu kan? Itu mah tergantung Bisa orang, bukan tergantung usia lah itu. ya, tapi kan kalau psikologinya udah lebih matang, mikir kalau kita semakin berilmu kan seharusnya kita semakin bijaksana sih, maksudnya pengetahuannya lebih luas, terus lebih wise, lebih matur kayak gitu loh. Ya sih Kan ada, harapannya iya ada benernya juga sih kalau misalnya lebih matang itu lebih wise dalam menghadapi itu ya masalah gitu. Teman-teman ini semua cuman obrolan dari sudut pandang kita semuanya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya pendapat lain, boleh boleh tulis di komen pendapatnya teman-teman tentang nikah muda, tentang nikah dulu atau S2 dulu. Teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Bisika, sampai sini dulu videonya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Ya, makasih Miss Wika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.